Angin malam berembus dingin di Bandara Soekarno-Hatta, tapi Larasati nyaris tak merasakannya. Tubuhnya berdiri mematung di antrian keberangkatan internasional, sementara pikirannya melayang jauh ke kampung halaman. Dia teringat wajah ibu yang basah oleh air mata, memeluknya erat sambil berulang kali berpesan agar berhati-hati di negeri orang. Ayah hanya diam, memandang kosong ke tanah, mungkin karena terlalu berat untuk merelakan anak bungsunya pergi. Larasati tahu, kepergiannya adalah satu-satunya jalan untuk melunasi utang keluarga yang terus menumpuk. Di dalam pesawat, perasaan Larasati campur aduk. Ia tidak pernah membayangkan akan terbang sejauh ini, meninggalkan Indonesia untuk bekerja di negeri yang ia hanya tahu dari cerita-cerita orang. Sesekali ia melirik tiket di tangannya yang bertuliskan tujuan, Riyadh, Arab Saudi. Ia menggenggam tiket itu erat-erat, seolah itu adalah tiket menuju masa depan keluarganya. Tapi di balik optimisme kecilnya, ada rasa takut yang menyelubungi. Bagaimana jika majikannya kasar? Bagaimana jika ia tidak sanggup bertahan? Saat tiba di Riyadh, Larasati disambut oleh panas menyengat yang langsung menyengat kulitnya, kontras dengan udara dingin di pesawat. Seorang sopir dengan wajah dingin menjemputnya dan membawanya ke rumah keluarga Al-Rashid. Perjalanan melewati jalan-jalan besar yang dipenuhi bangunan megah membuat Larasati merasa kecil. Ia tidak pernah membayangkan akan menginjakkan kaki di tempat semewah ini. Namun, kemegahan kota itu hanya menambah kecemasan di hatinya. Rumah keluarga Al-Rashid lebih mirip istana daripada rumah biasa. Gerbang besi yang tinggi terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan air mancur menderu di tengahnya. Larasati melangkah masuk, hatinya berdegup kencang. Di dalam, seorang wanita berwajah anggun, yang belakangan ia ketahui bernama Noura, menyambutnya dengan senyum tipis. Namun, senyum itu tak menghapus kesan dingin yang terpancar dari sorot matanya. "Kau pembantu baru?" "Ya," tanya Noura dalam bahasa Arab yang sedikit diterjemahkan oleh sopir. Larasati mengangguk canggung, merasa seperti semut kecil di hadapan wanita itu. Hari pertama bekerja terasa seperti mimpi buruk bagi Larasati. Ia harus membersihkan kamar-kamar besar dengan perabotan mahal yang membuatnya takut menyentuh. Setiap gerakannya diawasi oleh seorang pengawas rumah tangga yang ketus dan tidak ramah. Ketika malam tiba, tubuhnya terasa remuk, tetapi pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan keluarganya. Di kamar kecil tempatnya tinggal, ia memandangi foto ibu dan ayah yang ia bawa dari rumah. Air matanya jatuh tanpa ia sadari, membasahi foto itu. Ia bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Malam itu, Larasati sulit tidur. Ia terbangun beberapa kali karena suara langkah kaki di lorong dan bisikan-bisikan yang tidak ia pahami. Ia merasa seperti terperangkap di dunia yang asing, tanpa seorang pun yang peduli padanya. Namun, di sela-sela rasa takut dan kesepian, Larasati berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Ia tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Keesokan harinya, Larasati memulai rutinitasnya dengan hati yang lebih tabah. Ia bekerja lebih keras, berusaha tidak mengecewakan majikannya. Tapi di setiap langkahnya, ia merasa ada yang mengawasinya. Tidak hanya pengawas rumah tangga, tetapi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia pahami. Entah mengapa, ia merasa bahwa rumah besar ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang terlihat. Di tengah kepenatannya, Larasati mulai mendengar cerita tentang keluarga ini dari pekerja lain. Keluarga Al-Rashid sangat kaya, tapi hati-hati, mereka penuh intrik, bisik seorang pelayan senior. Larasati tidak terlalu paham apa yang dimaksud, tapi hatinya mulai resah. Dia belum tahu, hidupnya di tanah pasir ini akan berubah menjadi cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu, Larasati sedang sibuk membersihkan ruang tamu besar keluarga Al-Rashid. Ia baru saja selesai mengelap meja marmer yang dingin ketika suara langkah kaki bergema di aula besar. Langkah itu terdengar berat namun berirama, seperti milik seseorang yang memiliki wibawa besar. Saat Larasati menoleh, seorang pria berusia sekitar pertengahan 30-an muncul di ambang pintu. Dia tinggi, tegap, dengan jubah putih yang tampak sempurna membalut tubuhnya. Sorot matanya tajam, dan senyumnya tipis namun memikat. Larasati langsung menunduk.
seperti yang biasa dilakukan pekerja lain saat bertemu tamu. Tapi pria itu menghentikan langkahnya dan berbicara. "Siapa namamu?" Suaranya berat, dengan aksen khas Arab yang kental, namun menggunakan bahasa Inggris yang jelas. Larasati tertegun sejenak sebelum menjawab pelan. "Larasati, Tuan." Pria itu mengangguk pelan, memandangi Larasati seperti menilai sesuatu yang menarik. "Aku Khalid, senang bertemu denganmu, Larasati." Hari itu berlalu tanpa insiden berarti, tetapi pertemuan singkat itu meninggalkan jejak mendalam di hati Larasati. Sultan Khalid, seperti yang diceritakan oleh para pekerja lain, adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati. Dia sepupu dari majikannya, Noura, dan sering berkunjung ke rumah keluarga Al-Rashid untuk urusan bisnis. Namun, reputasinya sebagai pria yang karismatik dan sedikit misterius sudah menjadi bahan bisik-bisik di kalangan pekerja. Beberapa hari kemudian, Khalid kembali datang ke rumah itu. Larasati sedang menyusun vas bunga di aula ketika ia melihatnya melangkah masuk. Kali ini, pria itu langsung menghampirinya, membuat jantung Larasati berdegup kencang. "Apa kau suka bekerja di sini?" tanya Khalid, seolah-olah mereka adalah dua teman lama yang sedang berbincang santai. Larasati bingung harus menjawab apa. Akhirnya, ia hanya berkata singkat, "Ya, Tuan." Khalid tersenyum. "Kau terlihat berbeda dari yang lain," katanya sebelum pergi, meninggalkan Larasati dalam kebingungan. Setiap kali Khalid datang ke rumah itu, Larasati merasa dirinya menjadi pusat perhatian. Tatapannya yang penuh arti, senyum tipisnya, dan cara dia berbicara seolah-olah hanya ada mereka berdua di dunia ini membuat Larasati tidak nyaman. Namun, di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang hangat dan menghibur di tengah kerasnya hidup sebagai pembantu rumah tangga. Ia mulai menunggu kedatangan Khalid, meski hanya untuk melihatnya dari kejauhan. Namun, perhatian Khalid tidak luput dari pengamatan Noura. Suatu malam, saat Larasati sedang membereskan dapur, Noura tiba-tiba memanggilnya ke ruang tamu. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. "Apa yang kau lakukan?" berbicara dengan Khalid, tanyanya dengan nada mencurigai. Larasati gugup, mencoba menjelaskan bahwa ia hanya menjawab pertanyaan Khalid, tapi Noura memotongnya dengan tajam. "Jangan pernah lupa posisimu. Kau hanyalah seorang pembantu." Kata-kata itu menamparkan hati Larasati, mengingatkannya pada garis batas yang tak boleh ia lewati. Meski diperingatkan, Larasati tidak bisa mengabaikan perasaannya yang mulai tumbuh. Setiap kali ia melihat Khalid, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Ia tahu itu salah, tapi perhatian yang Khalid berikan terasa seperti oase di tengah gurun penderitaan yang ia alami. Khalid seolah menjadi alasan kecil untuk bertahan di tempat itu, meski ia tahu ini semua hanya akan membawa masalah. Suatu malam, ketika Larasati sedang duduk sendirian di taman belakang rumah, Khalid muncul tiba-tiba. "Apa kau sering merasa kesepian di sini?" tanyanya. Larasati terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Khalid mendekat, duduk di bangku taman di sebelahnya. "Aku tahu bagaimana rasanya terjebak di tempat yang kau tidak inginkan, tapi kau harus percaya, setiap perjalanan punya alasan." Malam itu, di bawah langit berbintang, percakapan kecil mereka menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang hidup Larasati dan orang-orang di sekitarnya. Hari-hari berlalu, dan perhatian Khalid terhadap Larasati semakin jelas terasa. Setiap kali ia berkunjung, selalu ada momen di mana ia menyapa Larasati, bahkan di tengah keramaian. Larasati yang awalnya hanya merasa kikuk, kini mulai terjebak dalam pesona Khalid. Ia mencoba menghindar, menjaga jarak sesuai peringatan Noura, tetapi Khalid selalu punya cara untuk mendekat. "Kau tidak perlu takut padaku, Larasati," ucap Khalid suatu hari saat mereka tanpa sengaja bertemu di koridor. Kata-kata itu menenangkan, namun sekaligus menggetarkan hati Larasati. Pada suatu sore, Khalid datang membawa bingkisan kecil. Ia menyerahkan kotak itu langsung ke tangan Larasati saat melihatnya di dapur. "Ini hadiah kecil untukmu, jangan tolak," katanya lembut. Larasati, yang terkejut, hanya menatap bingkisan itu dengan gugup. Isinya adalah sepasang gelang emas berukir indah, sesuatu yang jelas jauh di luar jangkauannya.
Saya tidak bisa menerimanya, Tuan. Larasati mencoba menolak, tetapi Khalid hanya tersenyum tipis. Anggap saja ini bentuk apresiasi untuk kerja kerasmu, ujarnya sebelum pergi meninggalkannya dengan hati yang kalut. Sejak saat itu, Larasati mulai merasa terbelah. Di satu sisi, ia tahu posisinya sebagai pembantu rumah tangga dan peringatan Noura terus terngiang di telinganya. Namun, di sisi lain, perhatian Khalid adalah sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa dihargai, dilihat, bahkan diperlakukan istimewa. Sebagai seorang perempuan yang selalu hidup dalam kekurangan, perhatian Khalid bagaikan cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Namun, sikap Khalid yang semakin terang-terangan mulai memicu desas-desus di kalangan pekerja rumah tangga. Beberapa dari mereka memandang Larasati dengan tatapan iri, bahkan ada yang mulai menjauh darinya. Larasati merasa semakin terisolasi, tetapi ia tidak berani membicarakan hal ini kepada siapapun. Bahkan, ia sendiri tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa dirinya berada di jurang yang dalam, tetapi setiap kali ia mencoba menjauh, Khalid selalu berhasil menariknya kembali. Suatu malam, Khalid kembali mencarinya. Kali ini ia membawa Larasati ke taman belakang rumah, tempat yang gelap dan sepi. "Kenapa kau selalu menghindariku, Larasati?" tanyanya dengan nada serius. Larasati menunduk, berusaha menghindari tatapannya. "Saya tidak ingin membuat masalah, Tuan," jawabnya pelan. Khalid mendekat, suaranya menjadi lebih lembut. "Kau tidak membuat masalah, aku hanya ingin mengenalmu lebih baik. Aku tahu kau berbeda." Kata-kata itu membuat hati Larasati bergetar. Ia tahu ini salah, tetapi bagian kecil dari dirinya ingin percaya pada kata-kata Khalid. Di malam yang sama, Khalid mulai menceritakan kehidupannya. Ia merasa tertekan dengan gelar dan tanggung jawabnya sebagai seorang bangsawan. "Kadang aku merasa seperti burung dalam sangkar emas," katanya sambil menatap langit berbintang. Larasati mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada sisi manusiawi dari pria yang selama ini tampak sempurna. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Larasati tidak tahu bahwa di dalam rumah besar itu, seseorang sedang mengawasi mereka. Dari balik jendela, Noura berdiri dengan tatapan tajam. Ia telah mencium gelagat aneh antara Khalid dan Larasati, dan malam itu menjadi bukti yang tidak bisa ia abaikan. Noura mengerutkan kening, merasa kemarahan membakar dadanya. Baginya, apa yang dilakukan Khalid adalah penghinaan terhadap keluarga. Tetapi lebih dari itu, ia merasa harga dirinya sebagai majikan telah diinjak-injak. Larasati tidak menyadari bahwa hubungannya dengan Khalid, yang baginya terasa seperti mimpi indah, perlahan-lahan berubah menjadi badai besar yang akan menghancurkan segalanya. Di tengah perasaan bimbang dan bahagia yang bercampur aduk, ia tidak tahu bahwa rahasia ini tidak akan bertahan lama. Rumah megah itu mulai dipenuhi oleh ketegangan yang ia tidak pahami, dan takdirnya akan segera berubah dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, setelah pertemuan di taman, Larasati tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan bayangan Khalid dan kata-kata lembutnya yang masih terngiang di telinga. Ia tahu bahwa semua ini salah, bahwa ia hanya seorang pembantu rumah tangga, tidak seharusnya melangkah lebih jauh dengan pria seperti Khalid. Namun, perasaan hangat yang mengalir di dadanya sulit ia abaikan. Di balik rasa bersalah, ia mulai menyadari bahwa ia mendambakan perhatian Khalid, perhatian yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Keesokan harinya, Larasati berusaha menghindari Khalid. Ia sibuk dengan pekerjaannya, membersihkan kamar, mencuci piring, dan melakukan semua tugasnya lebih cepat dari biasanya agar tidak terlihat oleh pria itu. Namun, Khalid tampaknya selalu tahu di mana ia berada. Ketika Larasati sedang menata ruang makan, Khalid tiba-tiba muncul di pintu. "Kau tidak perlu menghindariku, Larasati," katanya dengan nada tenang. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian." Kata-kata itu membuat Larasati terdiam. Tangannya gemetar saat memegang piring kristal. Rahasia hubungan mereka pun dimulai. Khalid sering menemukan alasan untuk berbicara dengan Larasati, entah itu di taman belakang, di dapur, atau di koridor saat rumah sedang sepi. Larasati mencoba menahan diri,
Tetapi semakin hari ia semakin terperangkap dalam perhatian Khalid. Pria itu memberinya hadiah kecil, perhiasan, parfum, bahkan sebuah kalung berlian yang ia sembunyikan dengan hati-hati di dalam koper tuanya. Meski merasa bersalah, Larasati tidak bisa menolak pesona Khalid. Namun, hubungan rahasia itu tidak sepenuhnya tersembunyi. Noura, yang sejak awal merasa curiga, mulai mengawasi setiap gerak-gerik Larasati. Ia memperhatikan bagaimana Khalid selalu melibatkan Larasati dalam tugas-tugas kecil yang sebenarnya tidak perlu. Ia memperhatikan cara Khalid menatap Larasati, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Amarah mulai berkumpul di hati Noura, tetapi ia memilih diam untuk sementara waktu. Ia ingin memastikan bahwa kecurigaannya benar sebelum mengambil tindakan. Sementara itu, Larasati mulai merasa takut. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan dengan Khalid bisa membawa bencana besar, bukan hanya bagi dirinya tetapi juga bagi keluarganya di Indonesia. Ia mulai merasa gelisah setiap kali ada suara langkah kaki mendekat atau setiap kali Noura memanggilnya. Ketakutan itu memuncak ketika suatu malam, saat ia sedang berbicara dengan Khalid di taman, mereka mendengar suara pintu yang tertutup keras. Khalid segera berbalik, tetapi Larasati tahu bahwa seseorang mungkin telah melihat mereka. Di dalam rumah, suasana mulai berubah. Noura menjadi lebih dingin dari biasanya, sering memberikan tugas-tugas berat kepada Larasati tanpa alasan yang jelas. Pelayan lain juga mulai berbisik-bisik di belakangnya, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak ia ketahui. Larasati merasa seperti berada di ujung tanduk, tetapi Khalid terus meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. "Aku akan melindungimu," kata Khalid suatu malam, menggenggam tangan Larasati dengan lembut. Tetapi kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan ketakutan yang terus menghantui Larasati. Suatu hari, ketika Larasati sedang membersihkan ruang kerja Khalid, ia menemukan sebuah dokumen di atas meja. Dokumen itu berisi perjanjian bisnis yang menyebutkan nama keluarga Al-Rashid dan beberapa aset yang jumlahnya sangat besar. Larasati tidak bermaksud membaca lebih jauh, tetapi sebelum ia sempat pergi, Khalid masuk ke ruangan itu. "Jangan khawatir," katanya dengan senyum menenangkan. "Kau akan memahami semuanya nanti." Larasati tidak tahu apa yang dimaksud Khalid, tetapi kata-kata itu membuat hatinya semakin resah. Rahasia mereka semakin dalam, dan Larasati mulai merasa bahwa ia tidak lagi bisa keluar dari hubungan ini. Ia terjebak antara rasa cintanya kepada Khalid dan rasa takut terhadap konsekuensi dari hubungan mereka. Di sisi lain, Noura semakin mendekati kebenaran, dan Larasati tidak tahu bahwa badai besar sedang mendekat, siap menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Di tengah kemewahan istana Al-Rashid, Larasati merasa seperti burung kecil yang sayapnya terikat, tidak mampu terbang bebas dari jebakan yang ia ciptakan sendiri. Pagi itu, suasana rumah keluarga Al-Rashid terasa lebih mencekam dari biasanya. Larasati yang sedang membersihkan lantai di ruang tengah merasakan tatapan tajam Noura terus menghujam punggungnya. Sejak malam di taman, Noura tidak lagi menutupi rasa curiganya. Wanita itu sengaja mencari kesalahan Larasati, memberinya tugas-tugas berat yang hampir mustahil diselesaikan dalam waktu singkat. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Larasati?" kata Noura dingin saat melewati ruang itu. Larasati hanya bisa menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Hari itu, Noura memanggil Larasati ke ruang kerjanya. Larasati masuk dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan diri. Noura duduk di kursi besar dengan ekspresi penuh amarah yang ditahan. "Aku ingin kau jujur padaku," katanya, menatap langsung ke mata Larasati. "Apa hubunganmu dengan Khalid?" Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar Larasati. Ia mencoba menyangkal, tetapi Noura memotongnya dengan suara tajam. "Jangan berbohong. Aku melihat kalian di taman malam itu." Serangan itu membuat Larasati tak mampu berkata-kata. Ketakutan Larasati memuncak saat Noura mengancam akan mengusirnya dari rumah itu. "Kau pikir kau bisa bermain-main dengan keluargaku? Kau hanya seorang pembantu, Larasati. Jangan lupa siapa dirimu." Suara Noura menggema di ruangan itu, membuat Larasati merasa kecil dan tak berdaya. Namun, sebelum Noura sempat melanjutkan amarahnya, Khalid tiba-tiba muncul di ambang pintu. "Cukup, Noura," katanya
dengan suara tenang namun penuh wibawa. Noura berbalik dengan tatapan penuh kemarahan. Khalid, kau tidak bisa membelanya. Dia telah melanggar batasnya. Khalid melangkah masuk dengan tenang, berdiri di antara Larasati dan Noura. Ini bukan urusanmu, Noura. Larasati tidak melakukan kesalahan apapun. Kata-kata Khalid membuat Noura semakin marah. Kau buta karena wanita ini. Dia memanfaatkanmu. Khalid, dia hanya ingin mengambil keuntungan dari kita. Larasati menunduk. Air mata mengalir di pipinya. Ia ingin berbicara, tetapi suaranya hilang dalam ketakutan. Dia tidak memanfaatkan siapapun, kata Khalid tegas. Aku yang mendekatinya, dan aku yang bertanggung jawab atas semua ini. Pernyataan Khalid membuat suasana menjadi hening. Larasati tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Di satu sisi, ia merasa terlindungi oleh Khalid, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa pengakuan ini hanya akan memperburuk situasi. Noura tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian ia tertawa sinis. Khalid, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kau menghancurkan reputasi keluarga kita. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Khalid membawa Larasati keluar dari ruangan, meninggalkan Noura yang masih diliputi amarah. Di luar, Khalid menggenggam tangan Larasati erat-erat. Kau tidak perlu takut, aku akan melindungimu. Apapun yang terjadi, katanya. Larasati ingin percaya, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini hanya awal dari badai yang lebih besar. Namun, malam itu, Larasati tidak bisa tidur. Kata-kata Noura terus terngiang di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar pantas berada di posisi ini. Perasaan bersalah semakin membebaninya. Tetapi setiap kali ia mencoba berpikir jernih, bayangan Khalid dan janji-janji manisnya kembali memenuhi pikirannya. Larasati tahu bahwa ia tidak bisa lari dari kenyataan ini, tetapi ia juga tidak tahu bagaimana menghadapi hari esok. Di sisi lain, Noura tidak tinggal diam. Malam itu, ia menghubungi seseorang di keluarganya, seseorang yang memiliki kuasa untuk mengendalikan Khalid. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, katanya dengan suara dingin di telepon. Aku akan memastikan dia tahu konsekuensinya. Sementara itu, Larasati tidak menyadari bahwa hidupnya akan segera berubah. Rahasia yang selama ini mereka simpan akan segera terbongkar, dan tidak ada jalan kembali. Pagi itu, Larasati merasa ada sesuatu yang berbeda di rumah keluarga Al-Rashid. Semua pelayan bekerja dengan tegang, dan suasana lebih sunyi dari biasanya. Saat Larasati sedang mencuci piring di dapur, salah satu pelayan mendekatinya dengan tatapan penuh iba. Laras, hati-hati, aku dengar Noura memanggil Syekh Abdullah hari ini, bisiknya. Nama Syekh Abdullah membuat tubuh Larasati gemetar. Ia tahu bahwa pria itu adalah kepala keluarga Al-Rashid sekaligus paman Khalid yang sangat berkuasa. Siang harinya, Khalid tiba di rumah dengan wajah gelap. Larasati yang saat itu sedang membawa nampan teh ke ruang tamu hanya bisa melirik dari sudut matanya. Di ruang itu, ia mendengar suara Noura yang berbicara dengan nada tinggi. Kau tidak bisa terus-terusan melindungi perempuan itu, Khalid. Dia telah mencoreng nama baik keluarga ini. Larasati berhenti di ambang pintu. Napasnya tertahan. Suara Khalid terdengar tegas, namun sedikit melemah. Ini bukan urusan keluarga, ini urusanku sendiri. Namun, Syekh Abdullah, yang duduk di kursi besar dengan tatapan tajam, akhirnya angkat bicara. Khalid, kau telah melampaui batas. Keluarga kita punya nama yang harus dijaga, dan perempuan ini tidak seharusnya berada dalam hidupmu, katanya dengan nada dingin. Khalid berusaha menjelaskan bahwa ia mencintai Larasati dan tidak peduli pada status sosialnya. Tetapi Syekh Abdullah mengangkat tangan, menghentikan pembelaannya. Cinta bukan alasan untuk menghancurkan martabat keluarga ini. Larasati harus pergi. Larasati mendengar semua itu dari balik dinding. Tubuhnya gemetar. Ia tahu saat ini ia hanya menjadi beban bagi Khalid. Tetapi hatinya perih mendengar keputusan itu. Sebelum ia sempat mundur, seorang pelayan lain memanggilnya masuk ke ruang tamu. Larasati berjalan dengan langkah gemetar. Semua mata tertuju padanya. Syekh Abdullah menatapnya dengan dingin. Kau adalah sumber masalah ini, katanya tanpa basa-basi. Aku akan memberimu pilihan. Kau pergi dari sini sekarang,
atau kami akan memastikan kau tidak bisa lagi bekerja dimanapun. Air mata mulai menggenang di mata Larasati. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah berniat menciptakan masalah, tetapi Noura memotongnya dengan suara tajam. Cukup, jangan berpura-pura tidak tahu apa yang kau lakukan. Di tengah suasana yang semakin tegang, Khalid berdiri dan berkata dengan tegas, aku tidak akan membiarkan kalian memperlakukannya seperti ini. Jika dia pergi, aku juga akan pergi. Pernyataan Khalid membuat semua orang di ruangan itu terkejut, terutama Larasati. Syekh Abdullah memandang Khalid dengan tatapan dingin, lalu berdiri dari kursinya. Khalid, kau tidak tahu apa yang kau katakan. Jika kau terus melawan, kau akan kehilangan segalanya, gelar, harta, bahkan hakmu di keluarga ini. Kata-kata itu menjadi ultimatum yang menohok. Larasati merasa sesak. Ia tidak ingin Khalid kehilangan segalanya demi dirinya. Tuan, tolong jangan salahkan Khalid. Semua ini salahku, ucapnya lirih. Air matanya jatuh membasahi pipi. Namun, Khalid tidak mundur. Ia menggenggam tangan Larasati di depan semua orang. Aku tidak peduli dengan gelar atau harta. Jika kehilangan mereka adalah harga yang harus aku bayar untuk bersamanya, maka aku rela. Kata-kata itu mengguncang hati Larasati, sekaligus membuat suasana di ruangan itu semakin panas. Syekh Abdullah menghela napas panjang, wajahnya merah karena marah. Kau membuat pilihan yang salah, Khalid, katanya sebelum meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Setelah kepergian Syekh Abdullah, Khalid membawa Larasati keluar dari rumah itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi, katanya dengan penuh keyakinan. Namun, Larasati merasa hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa keputusan Khalid telah memutuskan hubungan dengan keluarganya, dan itu adalah pengorbanan besar yang tidak pernah ia bayangkan. Di bawah langit senja yang memerah, Larasati hanya bisa menangis, memeluk Khalid sambil bertanya-tanya apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi badai yang lebih besar yang menanti di depan. Setelah keputusan berani Khalid meninggalkan keluarganya, ia membawa Larasati ke sebuah villa terpencil di pinggir kota. Tempat itu sederhana jika dibandingkan dengan kemegahan Istana Al-Rashid, tetapi cukup nyaman untuk mereka tinggal. Khalid mencoba meyakinkan Larasati bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak butuh kekayaan keluargaku untuk hidup bahagia. Aku hanya butuh kau di sisiku, katanya sambil menggenggam tangan Larasati. Namun, meskipun Khalid terlihat tenang, Larasati tahu ia sedang menyembunyikan kegelisahan. Hari-hari berlalu, dan Larasati mulai merasa bersalah atas semua yang terjadi. Setiap malam, ia terjaga memikirkan bagaimana Khalid kehilangan keluarganya, gelarnya, dan seluruh kehidupannya demi dirinya. Khalid, aku tidak ingin menjadi alasan kau kehilangan semuanya, ucap Larasati suatu malam. Khalid hanya tersenyum, menatapnya dengan lembut. Aku tidak kehilangan apapun, Laras. Aku hanya memilih untuk mengikuti hatiku. Namun, kata-kata Khalid tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah Larasati yang semakin menumpuk. Di sisi lain, keluarga Al-Rashid tidak tinggal diam. Syekh Abdullah mulai menggunakan pengaruhnya untuk memblokir semua akses Khalid ke rekening bank dan aset keluarganya. Khalid yang terbiasa hidup dalam kemewahan kini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia mulai mencari pekerjaan di berbagai tempat, tetapi nama besar Al-Rashid yang kini berkonotasi negatif membuat banyak orang enggan memberinya kesempatan. Khalid tetap tersenyum di depan Larasati, tetapi ia tidak bisa menyembunyikan kelelahan yang semakin tampak di wajahnya. Suatu hari, saat Larasati sedang berbelanja di pasar, ia mendengar bisikan-bisikan orang-orang. Itu dia perempuan yang membuat Tuan Khalid diusir dari keluarganya, kata seseorang. Larasati pura-pura tidak mendengar, tetapi kata-kata itu menusuk hatinya. Ketika ia kembali ke villa, ia mendapati Khalid sedang duduk di teras dengan kepala tertunduk. Apa yang terjadi? Tanya Larasati cemas. Khalid hanya menggeleng, tetapi dari raut wajahnya, Larasati tahu bahwa Khalid baru saja gagal lagi mendapatkan pekerjaan. Malam itu, Larasati duduk sendirian di kamar, memandangi kalung berlian yang pernah diberikan Khalid. Ia menangis dalam diam, merasa dirinya menjadi beban dalam hidup pria itu. Di saat yang sama, Khalid masuk ke kamar dan memeluknya dari belakang.
Laras, apa yang kau pikirkan? Tanyanya lembut. Larasati mencoba menahan tangisnya, tetapi air matanya tak terbendung. Khalid, aku hanya ingin kau bahagia, tapi aku merasa aku telah menghancurkan hidupmu. Khalid menggenggam tangannya erat. Kau adalah kebahagiaanku, Laras. Jangan pernah meragukan itu. Namun, malam itu, Larasati membuat keputusan besar. Ia tidak ingin Khalid terus menderita karena dirinya. Saat Khalid tertidur, Larasati menulis surat singkat dan meninggalkannya di meja samping tempat tidur. Dalam surat itu, ia meminta maaf karena telah menjadi beban dan memohon Khalid untuk kembali ke keluarganya. Ia mengatakan bahwa ia akan pergi jauh agar Khalid bisa hidup lebih baik tanpa dirinya. Dengan langkah berat, Larasati meninggalkan villa itu di tengah malam, membawa hanya koper kecil dan air mata yang terus mengalir. Keesokan paginya, Khalid terbangun dan mendapati Larasati telah pergi. Ia membaca surat itu dengan tangan gemetar, lalu berlari keluar villa mencarinya. Laras, Laras, teriaknya. Tetapi Larasati sudah tidak terlihat dimanapun. Khalid merasa dunianya runtuh. Ia kehilangan perempuan yang selama ini menjadi alasan ia bertahan. Di saat yang sama, Larasati berada di sebuah bus yang membawanya ke kota lain. Hatinya hancur berkeping-keping, tetapi ia yakin bahwa inilah yang terbaik untuk Khalid. Di tengah keputusasaan, Khalid kembali ke rumah keluarganya dengan harapan mendapatkan bantuan untuk mencari Larasati. Namun, Syekh Abdullah hanya menatapnya dengan dingin. Kau membuat pilihan, Khalid. Sekarang hadapi konsekuensinya. Khalid merasa sendirian, terjebak antara cintanya yang hilang dan keluarga yang tidak lagi peduli padanya. Di tempat lain, Larasati mencoba memulai hidup baru, tetapi bayangan Khalid terus menghantui setiap langkahnya. Mereka terpisah oleh keadaan, tetapi hati mereka tetap saling terpaut dalam kesakitan yang mendalam. Larasati memulai hidup barunya di kota kecil bernama Al-Mahra. Ia bekerja di sebuah kedai teh sederhana, jauh dari hiruk-pikuk keluarga Al-Rashid. Setiap malam, ia duduk di kamarnya yang sempit, memandangi langit melalui jendela kecil dan bertanya-tanya apakah Khalid baik-baik saja. Hatinya masih terasa berat, tetapi ia terus meyakinkan dirinya bahwa keputusannya meninggalkan Khalid adalah pilihan terbaik. Khalid akan mendapatkan kembali hidupnya tanpa aku, bisiknya pelan, meski dalam hati ia merindukan Khalid dengan sangat. Di sisi lain, Khalid berubah menjadi sosok yang lebih pendiam dan penuh kehampaan. Ia menghabiskan hari-harinya mencari Larasati ke berbagai tempat. Ia memeriksa stasiun, terminal bus, dan bahkan bertanya kepada para pelayan yang mungkin pernah melihat Larasati. Namun, semua usahanya nihil. Khalid mulai kehilangan harapan, tetapi ia tidak bisa berhenti. Aku tidak akan menyerah, Laras, gumamnya setiap malam di kamarnya yang kini terasa kosong tanpa kehadiran Larasati. Di kedai teh tempat Larasati bekerja, ia berteman dengan seorang perempuan bernama Salma. Salma adalah seorang janda yang telah kehilangan suaminya dalam perang, dan ia memahami kesedihan yang dirasakan Larasati. Kadang, cinta berarti melepaskan, kata Salma suatu malam saat mereka duduk bersama di dapur kecil kedai itu. Larasati hanya mengangguk, mencoba menenangkan hatinya yang masih terluka. Meski Salma memberinya kekuatan, Larasati tetap merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi. Suatu hari, Khalid mendapatkan petunjuk dari seorang supir bus yang mengatakan bahwa ia pernah melihat seorang perempuan yang mirip dengan Larasati turun di Al-Mahra. Dengan harapan baru, Khalid segera menuju kota kecil itu. Namun, ia tahu bahwa mencari Larasati di kota yang asing tidak akan mudah. Ia menghabiskan berhari-hari berjalan di jalan-jalan kota, bertanya kepada orang-orang, dan memeriksa setiap kedai atau penginapan. Harapan Khalid mulai redup, tetapi ia menolak menyerah. Di sisi lain, tanpa Larasati, sadari, Noura masih menyimpan dendam. Ia menyewa seseorang untuk mencari tahu di mana Larasati berada. Ia merasa bahwa meskipun Larasati telah pergi, kehadirannya masih menjadi ancaman bagi keluarga Al-Rashid. Ketika Noura mengetahui bahwa Larasati ada di Al-Mahra, ia segera mengirimkan pesan kepada Syekh Abdullah, mengatakan bahwa perempuan itu masih menjadi penghalang bagi reputasi keluarga.
Syekh Abdullah, yang tidak ingin ada skandal lebih jauh, memerintahkan agar Larasati dideportasi ke Indonesia secepat mungkin. Malam itu, Larasati merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat dua pria berpakaian formal berdiri di luar kedai tempatnya bekerja, berbicara dengan pemilik kedai. Hatinya langsung merasa tidak nyaman. Benar saja, tak lama kemudian, pemilik kedai menghampirinya dengan wajah penuh penyesalan. "Laras, mereka di sini untuk membawamu pergi," katanya pelan. Larasati terdiam, tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa inilah akhir dari pelariannya. Saat Larasati dibawa oleh dua pria itu ke sebuah mobil, Khalid yang kebetulan berada di jalan melihat sekilas sosok perempuan yang sangat ia kenal masuk ke dalam mobil tersebut. "Laras!" teriaknya sambil berlari mengejar mobil itu. Larasati yang mendengar suaranya segera menoleh, dan saat mata mereka bertemu, air matanya mengalir deras. Namun, mobil itu melaju cepat, meninggalkan Khalid yang berteriak histeris di tengah jalan. Khalid berlari sejauh yang ia bisa, tetapi mobil itu menghilang di tikungan, membawa Larasati menjauh darinya sekali lagi. Di dalam mobil, Larasati menangis tanpa henti. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari kisahnya dengan Khalid. "Maafkan aku, Khalid," bisiknya pelan sambil memandangi kota yang perlahan menghilang di balik jendela. Di sisi lain, Khalid berdiri di jalan yang sepi. Dadanya terasa sesak. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, bertanya-tanya apakah ia masih memiliki kesempatan untuk bersama perempuan yang telah mengambil seluruh hatinya. Namun, di tengah kehancuran itu, ia bersumpah bahwa ia tidak akan berhenti. Ia akan menemukan Larasati, apapun yang terjadi. Mobil yang membawa Larasati melaju semakin jauh dari kota Al-Mahra, meninggalkan Khalid yang hanya bisa berdiri di jalanan dengan wajah penuh keputusasaan. Larasati duduk di kursi belakang, tangan terlipat di pangkuannya, dan air mata mengalir deras. Ia ingin berteriak, ingin keluar dari mobil itu, tetapi ia tahu bahwa apapun yang dilakukannya tidak akan mengubah keputusan yang telah dibuat oleh Syekh Abdullah. Dua pria yang membawanya diam sepanjang perjalanan, tetapi tatapan dingin mereka cukup membuat Larasati merasa seperti seorang narapidana yang telah divonis bersalah. Di sebuah bandara kecil di pinggir kota, Larasati dibawa keluar dari mobil. Ia tidak membawa apa-apa selain sebuah koper kecil berisi barang-barang sederhana yang telah ia kumpulkan selama pelariannya. Saat ia melangkah menuju pintu keberangkatan, matanya terus mencari sosok Khalid, berharap pria itu akan muncul dan menghentikan semua ini. Namun, bandara itu sepi, dan hanya ada dirinya yang berjalan diiringi dua pria yang memastikan ia tidak melarikan diri. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah-olah setiap pijakan menghancurkan sisa harapan yang ia miliki. Di tempat lain, Khalid tidak tinggal diam. Setelah melihat mobil itu pergi, ia langsung mencari informasi kemana Larasati dibawa. Berkat koneksi kecil yang masih ia miliki, ia mengetahui bahwa Larasati akan dideportasi dari bandara kecil di Al-Mahra. Tanpa berpikir panjang, ia meminjam motor dari seorang warga dan melaju secepat mungkin menuju bandara tersebut. Hatinya berdegup kencang, penuh dengan harapan bahwa ia masih bisa menyelamatkan Larasati sebelum semuanya terlambat. "Tunggu aku, Laras, aku akan datang," gumamnya, berjuang melawan waktu. Di bandara, Larasati duduk di ruang tunggu, menanti penerbangannya yang dijadwalkan dalam 1 jam ke depan. Ia memeluk koper kecilnya erat-erat, berusaha menahan tangis. Hatinya terasa hampa, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah yang terbaik untuk Khalid. "Setidaknya dia tidak akan menderita lagi karena aku," pikirnya. Meskipun ia tahu bahwa kebohongan ini tidak akan bisa menghapus rasa sakit di hatinya. Di luar ruang tunggu, dua pria yang mengawalnya terus berjaga, memastikan tidak ada yang mengganggu proses keberangkatannya. Saat waktu keberangkatan semakin dekat, Khalid akhirnya tiba di bandara. Ia langsung berlari masuk, melewati penjagaan tanpa peduli teriakan petugas yang menyuruhnya berhenti. "Laras!" teriaknya. Suaranya menggema di ruang keberangkatan yang sepi. Larasati yang sedang duduk langsung menoleh ke arah suara itu, dan matanya membelalak saat melihat Khalid berdiri di pintu masuk. Napasnya tersengal-sengal. Air mata kembali mengalir di pipinya.
tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Khalid berlari mendekati Larasati, tetapi dua pria pengawal itu segera menghalanginya. Tuan Khalid, Anda tidak memiliki hak untuk berada di sini. Tolong tinggalkan tempat ini, kata salah satu dari mereka dengan nada tegas. Khalid tidak peduli, kalian tidak bisa memisahkan kami. Larasati adalah hidupku, dan aku tidak akan membiarkan kalian membawanya pergi. Teriaknya dengan suara yang penuh emosi. Larasati berdiri, ingin mendekat, tetapi ia tahu bahwa situasi ini hanya akan memperburuk keadaan. Melihat Khalid yang terus berjuang, Larasati akhirnya menangis keras. Khalid, hentikan, jangan lakukan ini lagi. Aku tidak ingin melihatmu menderita karena aku. Teriaknya dari balik penghalang. Khalid menatapnya dengan mata yang memerah, penuh dengan kepedihan. Aku tidak peduli apapun, Laras. Aku hanya ingin kau tetap di sisiku. Namun, sebelum Khalid bisa melangkah lebih jauh, salah satu pengawal menahan tangannya dengan keras. Ini perintah keluarga, jika Anda terus melawan, kami akan mengambil tindakan, ancam pria itu. Larasati akhirnya mendekat, berdiri di depan Khalid yang tidak bisa lagi melawan. Khalid, tolong, biarkan aku pergi, katanya sambil menggenggam tangan Khalid dengan gemetar. Aku mencintaimu, tetapi aku tidak ingin hidupmu hancur lebih jauh karena aku. Khalid menggenggam tangan Larasati dengan erat, matanya dipenuhi air mata. Laras, jangan lakukan ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Namun, sebelum Larasati sempat menjawab, salah satu pengawal menariknya pergi. Larasati menangis histeris, berusaha menatap Khalid untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, Khalid, bisiknya pelan. Khalid hanya bisa berdiri di tempat, hatinya hancur saat melihat Larasati dibawa pergi. Sekali lagi terpisah oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan. Setelah Larasati dibawa pergi, Khalid berdiri terpaku di ruang tunggu bandara. Tubuhnya terasa kaku dan matanya kosong. Ia masih bisa mendengar suara tangis Larasati yang memanggil namanya, dan bayangannya seolah terperangkap dalam pikirannya. Tak ada yang bisa menghapus rasa sakit itu. Keputusan untuk membiarkan Larasati pergi membuat hatinya terasa robek. Namun ia tahu bahwa Larasati tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan pengorbanan demi dirinya. Namun, apakah ia siap menerima kenyataan bahwa cintanya terpisah oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya? Hari-hari setelah perpisahan itu seperti mimpi buruk bagi Khalid. Ia kembali ke villa yang dulu mereka tinggali. Namun tempat itu kini terasa kosong dan sunyi. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Larasati. Foto-foto kecil yang mereka ambil bersama, senyumannya yang cerah, dan suara tawa mereka yang terdengar di malam-malam sepi. Semua itu kini menjadi kenangan yang tak bisa dihapuskan, dan Khalid hanya bisa memandangi barang-barang yang tersisa sambil merasakan kesepian yang mencekam. Mengapa semuanya harus berakhir seperti ini? Bisiknya dalam hati, terjatuh di kursi tempat mereka dulu duduk bersama. Di sisi lain, Larasati dipaksa untuk kembali ke Indonesia, dan hidupnya berubah drastis. Ia diterima bekerja di sebuah rumah tangga yang jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia nikmati di Al Rashid. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk membersihkan rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Namun, meskipun segala sesuatunya terlihat biasa, hatinya tidak pernah bisa melupakan Khalid. Ia mencoba menahan rindu yang semakin mendalam. Tetapi setiap malam, ia terjaga, mengenang masa-masa indah bersama pria yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Larasati terus menyembunyikan perasaan sedih dan kehilangan. Namun dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa keputusan untuk pergi dari Khalid adalah keputusan yang paling sulit dan menyakitkan. Ia sering mengingat saat-saat mereka bersama, saat Khalid berjanji akan selalu melindunginya. Namun, hidup mereka kini terpisah oleh jarak dan takdir yang kejam. Setiap kali ia mendengar kabar tentang Al Rashid atau melihat berita tentang Khalid di media, hatinya terasa hancur. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia masih mengingatku? Tanyanya pada dirinya sendiri. Khalid, meskipun tak lagi berada di dunia yang dulu ia kenal, mencoba untuk melanjutkan hidupnya. Ia memulai bisnis kecil di kota, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, di setiap kesempatan, wajah Larasati selalu muncul dalam pikirannya.
Suatu malam, setelah berbulan-bulan berusaha untuk melupakan, Khalid duduk di balkon rumahnya yang baru. Ia memandang langit malam yang gelap, mencoba merasakan kedamaian yang sepertinya begitu jauh darinya. "Laras, aku tidak akan pernah melupakanmu," katanya pelan kepada angin yang berhembus. Suatu hari, di tengah kesibukannya menjalankan bisnis, Khalid menerima surat tak terduga. Surat itu datang dari seorang pengacara yang mengatakan bahwa Syekh Abdullah telah mengajukan tuntutan hukum terhadap dirinya, dengan tuduhan bahwa Khalid telah merusak nama baik keluarga Al-Rashid dan menyingkirkan mereka dari kehidupan sosial elit. Khalid merasa dunia seakan runtuh kembali. Ia tidak tahu bagaimana menghadapinya, karena selain kehilangan Larasati, kini ia harus berhadapan dengan ancaman yang jauh lebih besar dari keluarga yang pernah ia cintai. Larasati juga mendengar kabar tentang Khalid dari teman-temannya yang masih berada di Al-Mahra. Mereka memberitahunya bahwa Khalid telah jatuh dalam kesulitan besar, berjuang untuk membangun hidupnya kembali. Setiap kali mendengar cerita itu, hati Larasati semakin sakit. Ia ingin sekali kembali, tetapi ia tahu bahwa keputusan untuk pergi telah membawa mereka ke jalan yang terpisah. "Aku tidak tahu apakah kita masih bisa bersama, Khalid, tetapi aku ingin kau tahu, aku selalu mencintaimu," katanya dalam hati, sambil menatap foto mereka yang telah ia simpan dalam hati, meski tak pernah lagi bisa ia sentuh. Di malam yang sunyi, ketika semua orang tidur, Larasati berdiri di depan jendela kamarnya, menatap bulan yang bersinar di langit. Ia berharap suatu hari, takdir akan mempertemukan mereka kembali. Namun, ia juga tahu bahwa setiap pertemuan membutuhkan waktu, pengorbanan, dan keberanian untuk melawan segala rintangan yang ada. "Suatu hari, Khalid, suatu hari kita akan bertemu lagi. Aku akan menunggu," ucapnya lirih, dan angin malam seolah menyambut harapannya dengan lembut.